Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pencinta horor. Kembali lagi bersama aku di YouTube Nuansa Story. Kali ini aku ingin menceritakan sebuah pengalaman mencekam melewati jalur angker. Ini tepatnya terjadi di Sumatera Barat, yaitu perjalanan dari Solok menuju Padang. Ini merupakan sebuah kisah nyata yang terjadi pada tanggal 1 Mei pada tahun 2017. Kita sebut saja dengan nama samarannya Roni. Pada saat itu, tepat pada jam 10 malam, Roni ini pergi dari Solok menuju Padang. Dia bersama ayahnya dalam satu mobil, sedangkan yang menyetir adalah ayah Roni. Pada malam itu, suasana di sana sangat dingin, di luarnya sangat dingin, gelap, suasananya sepi, tidak ada mobil satupun yang lewat, dan juga tidak ada penerangan lampu sama sekali. Jadi lampu jalannya itu memang tidak ada ya. Pada saat itu, Roni bersama ayahnya, hanya mobil mereka yang lewat di sana, tidak ada mobil lain. Tadinya Roni ingin beristirahat, tetapi tidak jadi karena ia takut membiarkan ayahnya ini menyetir sendiri. Ayah Roni ini agak sedikit sulit untuk melihat perjalanan di malam hari. Apalagi ditambah dengan guyuran hujan, ditambah lagi penerangan jalan tidak ada, dan itu hanya ada lampu mobilnya Roni bersama ayahnya saja. Pada saat itu, di luar hujannya makin deras sekali. Lalu ayah Roni ini melihat kaca spion mobil memastikan kalau apakah ada mobil yang lewat di belakang yang bisa bersama dengannya, tetapi tidak ada sama sekali. Memang mobil mereka saja yang lewat di sana. Apalagi suasananya di malam itu benar-benar sepi mencekam, hening, tidak ada suara apapun. Yang ada bunyi mobilnya saja. Pepohonan yang ada di kiri kanan jalan seolah-olah membawa mereka semakin dalam menuju kegelapan. Setelah beberapa kilometer perjalanan, kini mereka melewati pohon-pohon besar yang ada di kiri kanan jalan. Sedangkan di tepi-tepinya itu terdapat jurang yang sangat dalam. Karena mereka hanya berdua, Roni pun merasa tangkas. Dia harus siap untuk menghadapi situasi apapun yang terjadi. Ditambah ayah Roni ini mengeluh karena penglihatannya sedikit rabun, ditambah lagi dengan hujan deras yang mengguyur ya. Ini membuat Roni makin khawatir. Pada saat itu, Roni dan ayahnya merasa sedikit lega karena dia melihat ada sebuah mobil yang datang entah dari mana. Dia sudah ada saja di belakang mobil Roni dan dia menyalakan lampu yang sangat terang sekali. Mereka melihat dengan jelas kalau mobil itu adalah mobil Innova berwarna putih. Entah dari mana mobil itu muncul, dia tiba-tiba saja datang, sudah ada di belakang mobil ayahnya Roni, dan kemudian dia menyalakan lampu yang terang sekali sehingga bisa membantu ayah Roni ini untuk melihat jalan dengan jelas. Kemudian dia menyalip mobil Roni. Dia berjalan di depan seolah-olah menuntun perjalanan ayah dan Roni. Selama 10 menit perjalanan, Roni pun merasa aneh. Kata Roni yang sudah mengantuk pun dia berusaha untuk melawannya supaya tidak tertiduran. Sementara ayah Roni selalu saja membuntuti mobil tersebut. Pada saat itu samar-samar Roni ini melihat kalau mobil Innova ini membelok ke arah kiri. Pada saat itu ayah Roni pun ingin mengikuti mobil tersebut untuk membelok ke kiri. Untung saja cepat-cepat dicegah oleh si Roni ini, kalau tidak mereka sudah masuk ke dalam jurang. Terus Roni ini bertanya kepada ayahnya, "Ayah mau kemana? Kita kan mau pulang, lurus saja ya." Karena Roni ini ingat kalau jalannya itu memang lurus saja, tidak ada pembelokan sama sekali. Dan ketika itu dilihatlah Google Maps sama Roni, dan untuk memastikan kalau memang perjalanannya ini tidak salah. Dan benar saja jalanan di sana hanya lurus, tidak ada membelok kiri kanan. Raut ayah Roni ini sudah menjadi pucat. Lalu Roni ini pun menenangkannya. Dia mengambilkan air dari dalam tasnya, lalu dia membukakan tutup botol dan menyodorkan kepada ayahnya. Sedangkan di luar hujan pun masih kian deras. Lalu ditambah lagi perjalanannya yang sangat sepi, hening, ditambah lagi kejadian yang tadi, ditambah lagi pada saat itu terdapat kabut
yang tebal menyelimuti sehingga membuat malam itu benar-benar mencekam. Sesaat kemudian bulu kuduk Roni berdiri. Dia mendengar sebuah tangisan dari balik pohon. Kira-kira seperti itu ya. Mungkin lebih menyeramkan daripada itu. Dan sesaat kemudian tangisan itu berubah menjadi jeritan sehingga membuat bulu kuduk Roni ini semakin merinding dan nyalinya semakin ciut. Siapa yang tidak takut ya? Aduh, aku menceritakan saja sudah merinding, apalagi merasakannya. Ya Allah, jangan sampai pernah terjadi sama aku ya Allah. Dilihatnya lah wajah ayahnya oleh si Roni. Dia juga melihat wajah ayahnya pucat. Dan pada saat itu ayah Roni menancap gas untuk cepat-cepat melewati jalur ini. Pada saat sudah tenang, ayah Roni bertanya kepada Roni, "Nak, kamu lihat kan kalau mobil Innova tadi dia membelok ke arah kiri?" Ayah cuma memastikan kalau memang mobil itu membelok ke arah kiri, tanya ayah Roni. Pada saat itu Roni menganggukkan kepalanya. "Iya ayah." Dan dipandanginya wajah ayahnya yang tadinya sudah terlihat santai, sekarang mulai pucat dan gelisah lagi. Dia tidak biasanya melihat ayahnya seperti itu. "Kenapa ya?" Si Roni ini bertanya balik. Ayah Roni pun mengelus dadanya. Suasana di dalam mobil terasa gerah walaupun mesin pendinginnya hidup. Suara jeritan tadi masih terngiang-ngiang di telinga Roni sehingga membuat jantungnya makin berdetak kencang. Duk, 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 duk. Hingga tubuh Roni ini menjadi panas dingin. "Jalanan di sini angker, Nak," kata ayah Roni. Kemudian sesaat setelah itu ayahnya diam. Di sebelah kiri tadi itu adalah jurang. Ayah tahu, tetapi ayah tidak tahu kenapa ayah mengikuti mobil tersebut. Ayah Roni ini bilang seperti itu ya. "Ayah merasa setengah tidak sadar jika tadi kamu tidak menghentikan ayah. Mungkin sekarang kita sudah berada di berbeda alam," kata si ayah. Berdirilah bulu kuduk si Roni ini lagi mendengarkan perkataan ayahnya seperti itu. Ya, walaupun si Roni ini sudah tahu, memang sudah hafal jalannya, tetapi tetap saja dengan kejadian seperti tadi membuat bulu kuduknya itu berdiri. Karena ini merupakan pengalaman horor pertamanya. Roni ini bilang kepada ayahnya, "Ayah, tadi aku melihat seperti ada jalan lain. Tetapi jalan itu pendek seperti terpotong." Dijawab oleh ayah si Roni ini, "Iya, itu hanya hayalan. Mobil Innova putih itu seakan-akan memimpin jalan kita menuju perjalanan panjang yang tanpa ujung atau kematian." Maka Roni ini sangat bersyukur, alhamdulillah. Untung saja Tuhan masih menyayangi aku dan ayahku. Kalau tidak, mungkin kami sudah berada di berbeda alam. Lalu Roni ini mencari tahu bagaimana perjalanan dari Solok ke Padang ini, dan memang benar saja kalau di sana itu perjalanannya memang angker karena sudah banyak memakan korban. Rata-rata korbannya itu sepasang kekasih, laki-laki atau perempuan. Kasus-kasus yang terjadi di sana yaitu seperti mereka masuk jurang, kecelakaan, hingga hilang kendaraan yang tidak tahu dibawanya kemana. Oke sahabat, itulah kisah tentang perjalanan mencekam di jalur angker dari Solok menuju Padang. Kalau orang Sumbar yang biasa lewat di sana, mereka mungkin sudah tahu ya kalau jalanan di sana memang membuat bulu kuduk merinding. Aku pun sudah pernah berjalan di sana. Kebetulan aku orang Sumbar. Waktu itu perjalanan dari Padang menuju ke Solo. Tetapi aku hanya sanggup satu kali perjalanan aja di sana karena melihat perjalanan di sana banyak mobil-mobil besar yang lewat di sana. Waktu itu aku lewat sudah hampir sore dan itu kabut asapnya sudah mulai tebal, apalagi kalau malam hari ya. Oke, terima kasih sahabat telah mendengarkan kisah dari aku.
Nantikan kisah-kisah horor lainnya di channel YouTube Nuansa Story. Kalau sahabat ingin diceritakan kisahnya, silahkan sahabat kirimkan ke email yang nanti aku tulis di deskripsi ya. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum.